Halo semua, perkenalkan saya Dr. Nandi dari MMC dan kita ada tamu nih, tamunya yang legend banget, nggak mungkin gak ada yang kenal. Ada Om Indro. Wey. Ya, jadi ini Om Indro sama saya di sini sekarang kita mau sharing tentang bagaimana sih pengaruh gaya hidup terhadap pencegahan terhadap penyakit kanker atau kanker. Karena Om Indro sebelumnya juga udah pernah fighting tentang penyakit kanker ini ya Om ya? Iya, saya hampir semua kehidupan saya berhadapan dengan kanker. Saya tuh punya pengalaman dari mulai Mas Kasino ya. Dia brain cancer, Mas Dono lung cancer, istrinya sebelum Mas Dono meninggal istrinya breast cancer. Terus mertua saya laki cancer. Istri saya kemarin juga cancer. Kalau mertua saya kelenjar air liur. Kalau istri saya kemarin paru, tapi yang membunuh paru akhirnya bisa clear, tapi yang membunuh justru di hati. Oh jadi udah penyebaran, ya. Okay. Penyebarannya ke hati. Jadi itu sejauh ini kemudian akhirnya membuat saya kemudian ada concern terhadap itu, terutama saya dan anak saya. Jadi concern sama penyakit kanker ini iya, ya? Jadi saya lebih banyak berkecimpung bukan di pengobatannya, karena sebagaimanapun juga saya nggak punya ilmunya kan. Tapi bagaimana kita meyakini pejuang kanker, kita nyebutnya pejuang kanker, pejuang penderita kanker. Dia berani fight, dia tetap mendapatkan perhatian yang cukup dari orang-orang yang disayangi sekelilingnya. Iya, orang-orang dekat. Terus juga dia kemudian menjadi percaya diri karena kita bisa sama-sama bergandengan tangan, baik yang menderita maupun yang enggak. Apa sih tips-tips dari Om Indro gitu untuk tetap kuat berjuang menghadapi itu dan menguatkan yang lagi sakitnya gitu Om? Satu, serba salah. Tapi justru itu ujian. Si penderita kanker banyak sekali mau, dan dia harus kita bikin nyaman. Tapi juga nggak perlu si penderita tahu bahwa kita berlebihan, menjadi lain gitu kan, lebih itu gitu. Jadi kita memang perlu akal sehat. Jadi kadang-kadang kan ini sakit ya ditahan misalnya kayak gitu. Nggak semudah itu gitu loh. Bagaimana kita nggak berasa bahwa dia sakit sekali gitu ya, misalnya kan? Iya, nah itu kan kita memang bisa. Nah itu kadang-kadang juga membuat kesal si penderita. Makanya kita harus pintar. Tapi learning by doing gitu. Kita gua harus begini berarti, gua harus begini gitu. Pasti bisa kok. Yang paling penting adalah buat si penderita merasa dia tidak sendiri, dia ditemani, merasa dia nyaman kayak gitu. Dalam keadaan sakit tetap ada rasa nyaman, pasti ada. Nah itu yang harus kita tumbuhkan. Dan satu hal lagi, dia harus kita beri keberanian untuk menghadapi apapun. Ada satu dokter, saya boleh sebut? Boleh. Dokter Lugianti di MMC. Oh, Dokter Lugianti ya. Itu buat saya malaikat banget. Ya, dia nggak pernah bilang ini umurnya tinggal segini, nggak pernah. Dan dia selalu bilang yang menyembuhkan ini ibu sama keluarga. Dan saya tahu ibu kuat terus. Saya hanya tahu ilmunya, saya berbagi pada ibu. Buat kita nyaman banget itu. Buat kita menyejukkan banget. Jadi kita punya kepercayaan. Saya baru tahu istri saya ternyata kalau di dokter-dokter lain ketika di awal kayak gitu, ternyata umurnya 1 atau 2 bulan lagi tuh. Ketika mulai bengkak, sama dokter Lugian 1,5 tahun dia bisa bertahan. Memang kita kalau dokter gak ada yang nyembuhin tetap dari Tuhan yang di atas. Dan itu jangan salah, komunikasi kayak gitu yang sebetulnya diperlukan oleh pasien. Makanya orang-orang pada keluar negeri bilang, kemampuan sih mohon maaf ya, nggak kalah lah dokter sama, kita gitu. Kompetensinya ya. sama. Iya, kompetensinya sama, dan ternyata dokter lebih juga keluar negeri juga diakuin ini gitu kan. Jadi sebetulnya masalahnya ya komunikasi yang tepat, komunikasi yang mungkin nggak semua orang bisa dikomunikasikan seperti kami.
mungkin ada yang harus lebih halus, ada yang lebih kasar kayak gitu. Beda-beda cara menyampaikannya. Betul, ya, tapi Om, yang ya? paling penting komunikasi menurut saya. Oke deh, Om. Nah, kalau sampai sekarang kan sebenarnya cancer itu nggak pernah ada yang tahu penyebab pastinya apa. Iya. Etiologi penyebab pasti itu nggak pernah tahu. Tapi Om Indro percaya nggak kalau gaya hidup itu mempengaruhi terhadap terjadi atau tidaknya cancer gitu? Iya, ini mau ngomong trigger kan? Iya, percaya. 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 Kalau menurut Om nih selama ini apa-apa aja sih gitu yang misalkan kayaknya bisa nih malah memicu kanker? Ya gaya Kalau hidup dari tadi, gaya hidup, dalam artian satu ya kita nggak usah yang lebih ke persen aja dulu. Udara kita ini juga pengaruhnya gede banget. Polusi, Iya, polusi. Indonesia ya, Om, ya. Ya. Kedua, gaya hidup dalam artian asupan makanan. Ini kan sekarang semua serba instan, semua serba. Mohon maaf ya karena saya juga nggak terlalu jago ngomong gitu, tapi buat saya mikirnya semua serba kimia, MSG, itu juga pengaruhnya besar. Belum lagi rokok. Harus diakui istri saya karena rokok. Oh iya. Iya, karena langsung ditebak oleh dokter Handoko waktu itu. Ulah-ulah yang paru-paru ya? Paru, Ya. langsung ditebak. Ibu ngerokok? Iya. Sementara saya udah berhenti merokok. Udah lebih dari 21 tahun. Berarti duluan Om Indro Jauh. berhenti. Istri saya nggak berhenti. Dia terus. Saya aja yang berhenti. Saya berhenti tahun 98. 98. 19. Saya lebih 98 berhenti. Ya udah istri saya terus kan terjadi. Nah, jadi kalau misalkan udah mau tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, nanti datang aja gabung sama kita di Bincang Sehat di Taman Suropati tanggal 9 Februari 2020. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang gimana sih caranya mencegah kanker dengan gaya hidup sehat. Oke, makasih banyak Om Indro ya. Sama-sama. Udah mau meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Semua ditunggu kehadirannya untuk acara Bincang Sehat di Taman. Faith over Over fears.